Kenapa lagi? Aryo, nggak enaknya Aryo Pratomo. Oke, ulang. Halo semua, apa kabar? Nama gue Aryo Pratomo atau Ece Gario. Konten gue di sini kalau lo lihat kebanyakan ngobrolin tentang teknologi atau gadgets. Gue mau ngasih tahu dulu bahwa gue punya podcast, 2 podcast, 3 Days of Lunch dan Curhat Babu. Bisa dicek di Spotify tentang apa. Nah sekarang gue mau ngobrol tentang bikin podcast dalam keadaan remote. Karena sekarang kita dalam keadaan WFH, work from home, social distancing, PSBB atau apapun namanya itu, kita nggak bisa ketemu narasumber kita. Akibatnya kita ngerekamnya secara berjarak, remote. Gue di sini, dia di sebelah mana, nggak tahu lah. Nah sekarang caranya gimana untuk bikin podcast yang sama dengan kualitas yang sama juga. Nah di sini gue mau bahas cara-cara gimana tetap ngejaga kualitas podcast yang bagus secara remote. Oke? Let's go. Sebelum kita ngomongin ngerekam secara remote, kita harus tahu dulu dasar-dasar ngerekam podcast itu seperti apa dan alat-alatnya. Pada dasarnya sebenarnya sih lo bisa aja pakai smartphone, ngerekam sendiri di kamar, di ruangan tertutup, di mana kedap segala macam itu akan membantu kualitas suara. Betul. Tapi ada kekurangannya, banyak yang kurang maksimal dari situ. Pertama contohnya adalah kualitas mic-nya. Suaranya itu nggak terbagi menjadi beberapa track. Artinya kalau lo interview, ngeditnya juga akan susah. Jadi beberapa track itu penting. Jadi contohnya misalnya, gue sehari-hari ngerekam 3 Days of Lunch dan ngerekam Curhat Babu, itu lebih sering menggunakan yang namanya, ini adalah istilahnya recorder ya. Recorder atau receiver untuk beberapa channel. Kebetulan gue saat ini pakai Zoom H6 yang punya 4 channel. 2 channel di sebelah kiri, 2 channel di sebelah kanan. Tujuannya apa? Gue bisa terima suara input masuk sampai 4 sumber. Jadi bisa gue misalnya sama istri gue ngomong juga, ada narasumber sampai 2. Jadi totalnya 4. Nah ini efektif banget untuk yang kedepannya akan interview sistemnya akan sampai maksimal 4 orang. Dan untuk kemudiannya di editing jadi lebih gampang untuk memisahkan suara A, B, C, D. Suara 1, 2, 3, 4 tuh dipisahkannya jauh lebih gampang. Ini adalah pilihan yang cukup middle lah kalau gue bilang. Kalau lo mau yang lebih bawah lagi, misalnya H4 Pro, itu Zoom juga, itu ada 2 channel. Misalnya cuma akan bikin podcast yang interviewnya berdua aja. Tapi kalau di bawah itu kualitasnya akan terbatas. Nah, kalau mau naik lebih dari itu, receiver itu penting untuk dapat sumber yang macam-macam. Bukan cuman, ini adalah Rodecaster Pro. Dari Rode ya. Dia punya 4 channel SLR di sini yang bisa masuk kayak tadi Zoom H6, tapi ada beberapa tambahan channel USB-C, ada Bluetooth dan ada dari handphone juga. Jadi lo bisa kayak tambah suara rekaman hasil interview orang di tempat lain. Soundbit lain, ada bumper in, bumper out, semua sudah bisa di preset di tombol-tombolnya di sini. Nah, kenapa lo harus consider di antara 2 ini? Yang ini cocok untuk mobile. Artinya lo akan ngerekam di suatu restoran, coffee shop, dan bawa-bawa ini jauh lebih gampang, lebih ringan, lebih fleksibel, ditambah mic-nya saja. Sedangkan kalau ini lebih berat. Ini Zoom H6 dioperasikan dengan baterai, sedangkan ini Rodecaster Pro dioperasikan dengan listrik. Gede, besar, lebih profesional, lebih berat. Tapi untuk ekspansinya ke depannya lo akan bermain-main dengan segala macam kemungkinan podcast itu bisa. Misalnya bikin cerita dengan sound effect yang lucu-lucu, yang menyeramkan, yang ngagetin, segala macam itu semua bisa di set di sini. Oke, alat kedua yang penting, crucial banget di gua adalah microphone atau sumber inputnya dari apa. Kita bisa macam-macam banget. Kalau kita cuma pakai smartphone, itu noise di luar itu akan kerasa banget. Dan jadi lo akan pengaruh banget lo ngerekamnya kapan, di mana, situasinya seperti apa, itu pengaruh banget. Dan gue sarankan kalau smartphone pun mungkin bisa ditambahkan dengan mikrofon yang ada di smartphone. Saat ini gue nggak pegang, tapi kalau mungkin paling cocok ini paling dasar kita bisa ambil Rode Shotgun mic-nya tuh banyak banget. Ini kalau nggak salah Rode Micro, terus ada yang Video Mic Pro, ada segala macam. Shotgun-nya ini pun bisa ditempel dan dimasukkan ke smartphone. Itu bisa kalau mau. Dan atau langsung ke laptop, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya mau lebih naik lagi, kalau gue temennya H6 ini adalah suatu mic yang juga merangkap sebuah headphone
namanya Audio Technica BPHS 1. Jadi untungnya ini adalah dia merangkap headphone yang berupa sebuah monitor, ditambahkan mic-nya ada di sini. Untuk dibawa-bawa ketemu orang, kita nggak perlu ada namanya mic stand-nya. Kita nggak perlu ada extra headphone untuk ngerekam. Jadi ini sangat mobile menurut gue. Walaupun masih kabel, tapi penting banget kabel karena suara kabel itu lebih baik daripada Bluetooth. Ya ini solusi yang untuk mobile tapi kayak semi pro lah ya, middle. Kalau lo punya studio sendiri kayak Rodecaster Pro-nya udah di set di sini, mungkin akan lebih proper kalau semuanya udah siap dengan hal seperti ini. Ada stand mic, ada mic-nya. Mic-nya tuh bisa lebih banyak lagi. Pilihan pertama ini adalah Rode Procaster, sebuah mic yang memang khusus untuk podcasting. Mereka bikinnya. Suaranya bulat banget seperti yang lo denger sekarang ini. Pilihan lain ada di Audio Technica AT2035. Ini juga cukup bagus, tapi noise-nya masih bisa lebih tersaring di Procaster ini. Terus juga pilihan lain, kalau misalnya lo akan ngerekam sendiri dan langsung ke laptop, ini adalah pilihan mic namanya Audio Technica 2020 USB. Plus itu tujuannya adalah kabelnya itu USB. Jadi tinggal install sebuah program. Kalau Mac mungkin paling dasarnya adalah QuickTime. Kalau Windows yang gratis juga dasarnya adalah Audacity. Itu bisa ngerekam sendiri. Dan untuk creating content yang benar-benar sendiri, misalnya voice over untuk video pun, this is good enough. Sedangkan stand jangan lupa ada shock mount-nya, jadi kalau mejanya bergetar atau ada kegeser itu harusnya dia masih bisa meredam segala macam yang bersifat getaran lah. Nah setelah lo tahu kita membutuhkan recorder yang bagus, kita membutuhkan mikrofon juga penting, dan selain itu track-track berbeda itu juga penting untuk editing, kita bisa lanjut ngobrolin tentang merekam podcast secara remote. Oke? Perlu diketahui zaman WFH ini, zaman-zaman kita nggak boleh keluar ini, ketemu orang mungkin akan susah. Walaupun gue tadi ngomongin yang lebih mobile, bawanya yang mana, cuman sekarang mungkin nggak ada gunanya ya. Karena kita nggak akan keluar juga ketemu mereka di coffee shop, di restoran. Nah sekarang caranya gimana kita ngerekam masih dengan konten-konten yang sama gaya-gaya sebelumnya, yaitu interview, ketemu orang, tapi secara virtual, secara remote. Kita bagi dua caranya. Cara pertama adalah ngobrol online, ngerekam online. Cara kedua adalah ngobrol online, ngerekam offline. Yang pertama dasarnya dulu, ngerekam remote paling gampang, yang kualitasnya mungkin paling seadanya adalah menggunakan Zoom conference. Semua juga tahu Zoom di sini udah jadi makin naik banget sejak work from home. Masalah security-nya mungkin gak gue bahas di sini lah. Cuman it works. Jadi dalam Zoom, sebelum kita merekam atau sebelum kita mau bagian yang direkam tuh bagian mana, kita bisa screen recording. Bisa recording seluruh conversation itu. Mau itu hasilnya dalam bentuk audio atau audio dan visual. Nah itu kualitas suaranya sangat tergantung dua hal. Pertama, koneksi. Jelas akan putus-putus, akan bikin kita nge-lag di saat kita mau ngomong. Tiba-tiba orang itu ngomong karena telat sampai sana, segala macem lah. Cuman itu bisa dilatih dengan kalau lo udah biasa, sesudah orang ngomong lo akan kayak tunggu sepersekian detik baru ngomong. Ya itu berdasarkan latihan, itu bisa dikira-kira. Yang kedua berdasarkan mic yang digunakan dari setiap ujung-ujungnya. Artinya kalau gue di sini menggunakan komputer apa dan mic apa, sebelah sana pas dia ngomong online conferencing menggunakan komputer apa dan mic apa. Nah yang itu yang mau kita tackle. Nah ini juga penting. Kalau misalnya kita punya mic bagus di sana punya mic bagus gak ya? Di sana mic-nya apa? Bahkan mic-nya Mac dan mic-nya Windows aja beda. Bahkan Windows aja ada berapa banyak produsen sehingga menggunakan internal mic yang beda-beda. Dan internal mic itu menurut gue sangat kurang. Oke? Sangat kurang karena apa? Pertama kita jauh dari laptopnya. Kedua, noise itu akan terpick up semuanya. Dan kalau bisa kita pakai mic tambahan. Mic paling cocok untuk rekam di komputer adalah ya ini. AT2020 USB Plus. Artinya Audio Technica ini menggunakan kabel USB. Langsung colok ke komputernya, pilih source yang benar. Kalau di Windows gunakan Audacity, kalau di Mac gunakan QuickTime. Yang penting source-nya dipilih yang benar. Begitu sudah terpick up, tinggal direkam. Nah, lanjutannya, sana bagus nggak mic-nya? Maksud setiap kali kita mau rekaman, kita suruh dia beli mic. Atau kita beliin mic terus kita kirim, itu bisa. Pilihannya ada seperti itu juga. Pilihan kedua adalah ngobrol online, ngerekamnya offline. Bedanya adalah kita nggak ngerekam secara online. Kita nggak ngerekam di aplikasi Zoom-nya itu. Kita ngerekamnya secara offline. Jadi
Di QuickTime Player atau di Audacity kita rekam offline. Kita rekam itu pencet tombol rekamnya. Kalau suara frekuensinya udah bergetar, udah terekam, itu rekam, ngobrol aja, ngobrolnya secara online menggunakan Zoom itu. Terus ngobrol, terus interview segala macam, rekaman. Begitu udah selesai, matikan. Nah, sesudah selesai, hasil rekaman secara offline tadi dikirim ke satu sumber, yaitu editor kita. Nah, nanti di editor akan menerima file-file yang masih WAV, uncompressed, dan kualitasnya masih bagus dan menggunakan mic yang tadi. Nah, itu yang namanya ngobrol online, ngerekam offline. Oke? Jadi sekali lagi ada dua, ngerekam dan ngobrol online, dan ngerekam online ngobrol offline. Yang pertama caranya lebih gampang, mungkin kualitas suaranya nggak sebagus yang kedua, tapi yang kedua caranya sedikit lebih susah, harus menyamakan kualitas mic, tapi hasilnya jauh lebih baik. Untuk contohnya, dengerin podcast gue bareng David Gadget In di 30 Days of Lunch, cari aja di Spotify. Dan di episode itu kita sama-sama menggunakan, mic-nya berbeda, recordernya mungkin juga berbeda, tapi hasilnya merupakan yang terbaik bagi kita yang secara remote. David ada di rumahnya, kita ada di rumah masing-masing, bahkan itu 3 tempat. Ruby juga di rumahnya masing-masing partner gue. Kalau itu cocok buat kalian, coba dengan cara yang gue bilang tadi. Sampai ketemu di berikutnya, semoga berguna. Bye now, be nice.